الصديق والوفاء أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin generasi Qurani yang kami hormati. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang Islami, rumah tangga yang Qurani, figur ayah anda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, namun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, tidak mustahil rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi perampok, penjilat, para koruptor, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya meruntuhkan istana bangsa. Prihatin kami atas dasar tersebut, maka terbuka hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Peran Keluarga dalam Bentuk Generasi Al-Quran, dengan rujukan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, serta mayoritas pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat tadi hanya ditunjukkan kepada orang tua yang telah lanjut usia, sakit-sakitan, serta memiliki tanda-tanda kematian. Namun menurut Muhammad Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, ayat ini merupakan peringatan kepada semua orang untuk khawatir, cemas, dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjutnya hadirin, pakar tafsir Indonesia berdarah Arab Muhammad Quraisyhab mengatakan bahwa du'afan bermakna lemah harta. Namun jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah ekonomi, lemah harta, anak-anak, remaja dan generasi muda tidak berpendidikan, akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama. Lebih tragis lagi, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Menurut data statistik
statistik tahun 2014, Indonesia yang mayoritasnya Muslim dan fanatik dengan keislamannya, namun 75% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal Barat dalam menjajah dunia Islam. Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemennya. If you wanna to defeat the nation, the majority of population are Muslim. The important thing is to keep down them of the Holy Quran. Apabila kita ingin mengalahkan negara-negara yang mayoritasnya Muslim, maka yang paling utama yang harus dilakukan adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran, supaya mereka buta terhadap kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita dapat menaklukkan mereka. Selama mereka masih berpegang teguh pada Al-Quran, maka selama itu pula kita tidak akan sanggup untuk mengalahkan mereka. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan, dan mengajarkan anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan dalam ungkapan Arab, Al-Baitul Madrasatul Ula, rumah merupakan sekolah utama. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja sebagai generasi yang kuat. Lantas, bagaimana menciptakan generasi yang Qurani? Dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dibacakan oleh Quri'ah kami berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatul ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya. Kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahnya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin para calon penghuni syurga, ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana menjaga keluarga kami?" Lantas Rasulullah menjawab, "Engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin." Lebih lanjut hadirin, Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Safwan Tafasir menjelaskan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu dan anak-anakmu dari siksa neraka yang pedih dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan menanamkan Al-Quran di dalam jiwanya. Dengan demikian, ayat tadi merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam menjaga, mendidik, dan mengarahkan anak-anaknya. Sebab itu, Dr. Asri Al-Muntaqa dalam kitabnya Kaifan Usaidul Abna ala Qiyamihimul Hulukiyah mengatakan bahwa anak-anak memang butuh materi. Anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmaniah, namun mereka jauh lebih memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah, dan Qur'aniyah. Sejarah telah membuktikan, bukankah orang
seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Johnson Delaney, seorang La Cosa Nostra Amerika, Kazuo Nomigaki, seorang preman Hong Kong. Mereka telah membajak pesawat, menjadi gembong narkoba, memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka adalah sosok anak-anak muda yang terlahir dari rahim para ibunda yang tak betah di rumah. Hidup dalam kemegahan, bergelimang harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i tumbuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan, namun dengan kasih sayang dan tarbiyah Qur'aniyah mengantarkan beliau sebagai tokoh dan ulama besar dalam peradaban Islam. Hadirin yang kami muliakan, akhir dari syarahan tadi dapat kita simpulkan bahwa keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat, Umat yang hebat, bangsa yang kuat. maka mari ciptakan keluarga-keluarga yang sakinah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj dan jalan hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum.